subuh. Jangan tanya mati. Buyar. Itu hebatnya orang-orang keren itu. Dia menjaga eksistensi kekerenannya itu sehingga lupa kalau sirkulasi itu penting. Kalau kaitannya karo rumus, jadi sastra atau Rozak ini sejarah kula. Sebagai sansak, jadi kalau lek kepingin cerdas itu Rozak tak kudu. Iki dia mesti marah nih. Marahi refleks, cerdas, marah cerdas. Itu tak golek ya. Selalu tersinggung, aku seneng nek ngono. Dek sewot sampai beberapa hari sewot, aku seneng ngono. Tak cerita nang arek-arek. Saya selalu begitu. Cari gara-gara. Rumus itu lahir dari kegelisahan dulu. Dulu niku ngaji mulai di tahun 1983. Iku anak kula durung lahir ya. Wong aku sih 83 ketemu apa. Dan saya bicara ini cucu saya belum lahir. Kan keren ya. Tapi kalau ini masuk YouTube, nanti anak-anak saya akan tahu, cucu-cucu saya akan tahu. Baik wong itu. Kula mek nuruti karepe dawuhe wong tuwa. Bapak Warsito sing dikerpek Pak Harto kan. Nek gak edan gak urip, Pak. Iki. Zaman edan ngoten iki. Edan karena sudah semua tidak ada satirnya. Sudah tersingkap di ghairi hijab. Walaupun banyak orang pakai hijab. Tapi tidak berhijab. Karena orang yang berhijab itu akhirnya juga ikut lomba manjat tebing. Ikut lari berhijab. Terus ikut iklan rambut, iklan sampo. Terus ini katanya ngumbah rambut apa katanya ngumbah hijab? Pada-pada ngono kan Renzo kalau lebih murah. Nggak jelas itu hari ini. Walaupun rambut itu ada di dalam hijab, tapi bighairi hijab. Wong biyen niku nek ora santri niku mboten kudu. Tapi nggih gak metang-meteng kok saiki. Saiki mondok pakai cadar hamil di luar nikah. Bukan di luar kandungan. Hamil di luar nikah keren banget. Bukan satu dua, banyak. Peristiwa perang hari ini kan sebenarnya etnisnya kelihatan antara ras A dan ras B. Yang merasa ras B itu dia akan bawa berita itu di alam yang menurut dia laku. Indonesia agama dalam tanda petik itu Islam. Laris manis. Idol modelnya apa payu? Karena memang Indonesia ini keren banget. Yaitu negeri rahmat. Makanya anak uang, saya paling benci ada orang, apa Indonesia? Bukan itu tutup di luar negeri. Durung tahu luar negeri, mangan kecoa ambek ndelok pentil riwariwi. Kamu jangan bilang Indonesia. Baru tutup di negara yang di situ ono kecoa itu dipangan gue enak dong. Nek digawa muli nang Indonesia gak enak. Kenapa? Karena gak ada pentilnya. Di kono pentilku macam-macam, pentil kates, pentil po, macam-macam. Mau api-api. Apa ini? Oleh di pentil sak mene akeh ono dikene kabeh. Thailand. Kan lho. Atas Thailand. Jero tutuk kono. Aja ngomong Indonesia, Indonesia negeri yang paling hebat. Thailand ambek Indonesia podo mek kacek. Teng Indonesia nggih kata pendil tapi boten keleleran ngoten. Buminya, tumbuhannya, wonge saking bahasa itu mboten sama. Gak podo soalnya duduk katulistiwa. Wong kono nek kadung salah iku jangkep. Ini lali. Pilpres kemarin itu kan antara Jokowi dan Prabowo kalau ketiga ketemu. Dimanfaatkan oleh etnis yang suka bikin onar itu kan. Tambah runyam Indonesia. Masuk ke dalam lembah agama, padahal Indonesia ini hanya untuk bicara Indonesia itu bukan mau membangun agama tapi mau membangun negara.
berdemokrasi itu dalam rangka dandani genteng sing bocor mau. Wis suruh dijak taruh. Loh, pondasinya dibongkar. Pemilu kan mek dandani genteng-genteng bocor iku mau setiap 5 tahun sekali. Oh, gak, pondasinya dibongkar, diganti. Asasnya diganti, jangan Pancasila. Masih banyak lucu. Tapi Indonesia ini memang negeri rahmat. Matahari membelah bumi itu menjadi Indonesia, Katulistiwa. Wong Katulistiwa iki rahmat, rahmat itu sakenan. Sakno. Wis gak usah dimahab, wis melok lek Indonesia. Nggih. Kan ngono saya. Nggih. Pengalaman nih. Itu yang aneh. Saya ngomong langsung ada saksinya itu. Pelaku. Keren Rozak itu. Jenenge Rozak. Rozak itu kan berlimpah rezeki. Ya Rozak maha rezeki. Bingung tapi. Siapa diganti mari jenenge. Ayo termasuk ngono iku. Dan Indonesia ini seperti mimpi Nabi yang waktu itu jauh dari mimpi ini. Karena Islam masih sedikit. Widih banget Jazirah Arab. Islam itu kok Jazirah Arab itu sudah zaman Khalifah Utsman. Sayyidina Ali sudah luar biasa sehingga lahir Al-Qur'an ditulis itu kan nakalnya Sayyidina Ali. Jadi nakalnya penting karena nakal itu serapan dari naklun, nakol. Nakol itu nek diwakof karena seperti bakrun kalau diwakof menjadi bakar. Seperti ikut pada harokat di depannya. Kalau tajwid menjadi bakar. Isman. Tapi kalau di nahwu tidak ada alamat i'rab itu enggak ono. Yo a i u sukun kan itu. Nah, nakalnya Sayyidina Ali itu isinya 4. Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Nek kaya awak-awakan iki wong bodho ngene iki aja moro kate golek hadis apa meneh Qur'ane. Kendakian. Sejemuni haram gak ilok ae mending. Mundur ketemu haram tiarap. Biyen niku wong iku jarang nutup aurat itu. Nyai Khairiyah itu pakaiannya ono kuku barunya, belahan dada itu kelihatan. Tapi min auliyaillah. Sikile cingkrang ini. Nek saiki sing lanang sing cingkrang. Ngamuk tok isine. Lek biyen sing wedok sing cingkrang, diamuk. Nggih. Makane anake 16 itu. Nggih, diamuk dalam tanda kutip. Paham iki aku ngomong sampe pakare dan juga gak paham mungkin lanjut. Nyai Romli Joso Khadijah kudungnya kudung diselampirno kelihatan telinganya terus belahan dadanya kelihatan kelambi ini misalnya ini ketok kabeh terus cingkrang cewek kadang ngobrot-ngobrot tapi wali ini pengen ahli surga sih. Ya iki jilbaban. Rukut sepatuan ono kaos kakike. Ono di mall sampai jam 12 dulu. Lanang wedok mahasiswa-mahasiswi ngono kabeh. Sisa ya wae. Iki hijab apa hijaban iki. Agak iku sing gare model. Sudah karena di Indonesia ini Islam itu laku dijual model apa? Akhirnya jadi fashion bisa. Bukan iya, laku. Bukan tuntunan. Baik yang tuntunan atau fashion itu semuanya laku. Didol modelnya apa payu? Didol karake payu, didol segoe payu, didol berase payu, didol sego mambune lho, Pak. Payu kabeh. Soalnya wis apa ya? Di sini nih Islam terbanyak. Nabi itu mimpi. Aku seneng Islam itu. Itu krono pinter ya. Pokoknya akeh. Jadi seneng nang Islam itu ketika kuat dan banyak, bukan pinter. Karena Nabi itu hidup di era Islam sangat pinter itu. Dewe Nabi, Rasul yang menerima wahyu. Kurang pinter ya apa? Memang dia al-ummi tapi original. Semuanya langit.
Lalu di bawah-bawahnya para sahabat itu kawit krungu eling. Tapi lebih bangga di suatu tempat yang Islamnya banyak. Lalu Islam menyebar ke Eropa Timur sampai Bukhara. Rusia itu dulu negara Islam. Rusia. Oh iya. Ganti aja Rusia. Ini kan ada jenis Rusia ya. Nggih. Asia, Rusia, Asia itu jadi Tsunami nggih wonten. Nggih. Asia itu menjadi nama penyanyi malah ya. Nggih. Artinya dulu itu kan ada Bukhari. Negara Bukhara itu, tempat Bukhara itu kan sekarang menjadi wilayah Rusia. Baik Majapahit saya kan dari Indonesia. Singkat cerita, karena banyak hal-hal yang tidak penting itu laku dijual di situ, akhirnya campur aduk. Seakan-akan ada penipuan atas nama agama. Orang-orang yang tidak mau itu menolak itu, tetap Islam tapi gak ngelakoni syariat. Harus dianggap bodoh aja. Tampilan itu kayak fashion itu. Akhirnya menolak. Makanya di Eropa itu kemudian seperti di Eropa Timur itu kan bekas Islam semua itu dulu. Semua akhirnya malah ada ajaran baru sekuler itu. Iya, itu pegang syariat tapi mau ngelakoni sing ritual-ritual yang sifatnya fashion itu. Kebalikannya yang suka fashion itu gak ngelakoni sembarang kali itu. Tarung di situ. Polemik itu. Banyak yang berandai-andai. Di situ bukan orang bodoh, orang pandai semua. Eropa itu standar rasul. Jasad Eropa itu standar rasul. Nggak ada rasul itu terus dari Jawa jasadnya, dari Afrika apalagi, mohon maaf ya, dari Cina ya nggak ono. Rasul di dalam Islam itu standarnya Eropa. Ibrahim Kabe. Ibrahim itu ke sana melahirkan orang Eropa, Nasrani, ke sana lagi melahirkan orang Israel, Yahudi. Muhammad itu bin Ismail bin Ibrahim. Makanya dia lahir di negeri yang kering itu rambutnya gak keriwul. Terus ora ireng, andan-andan perang. Waktu guru ngusum semir. Saiki sing semir. Sekarang pun umpama di semir gampang delok ya hidepe semiran apa ora. Semir. Irunge di semir apa ora. Terus kalau terkait Arumus itu gimana mulai? Arumus itu kan lahir dari kegelisahan itu. Iya. Lalu kemudian Arumus itu, nama Arumus itu ketepaan. Nek menurut manusia sih ketepaan. Nek pangeran ya nepak-nepakno pancen nih. Dia maha tepat. Saya buka, anak-anak itu ikut ngaji ke saya itu, apa yang saya beli itu dia beli waktu itu. Jadi seneng buku ada. Maunya ngaji kecil-kecilan aja lah, apa Samratul Janiyah atau Jurumiyah, gak terlalu ribet lah. Kalau Imriti saya nggak mau, karena di situ kalam itu harus ada wadok. Wadok itu harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab kayak ada yang ngomong ini nggak termasuk kalam. Jadi kan wong edan. Jadi saya menolak itu. Makanya saya lebih suka Alfiyah Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik itu ajam. Di dalam sastra Arab, manusia itu dipilah menjadi dua. Ada mu'annas, ada mudzakkar. Tapi itu hanya simbol. Bukan jenis kelamin, simbol. Lalu manusia itu dalam sisi kehidupan itu ada dua. Ada Arab, ada ajam. Siapa ajam itu? Orang yang madatangnya tidak Arab itu berarti ajam. Walaupun dia rasnya Arab. Karena Nabi itu bangga menjadi Arab itu karena tiga. Jadi nilainya masih lebih kuat bahasa. Seumpama Quran itu bahasa Cina ya gak belajar bahasa Arab. Nah, ini cerita. Maka berbahagialah orang-orang Arab itu dia kanggonan itu mau, tapi orang belum pintar itu sudah double gitu. Manusia itu, nek
awam begini ini otaknya itu mesti kias, nggak sampai ijma. Dia kalau sudah toples iki mirip koyo di kono, beling padha karo gelas, bunder padha karo onde, menyamakan kias. Makanya wong biyen iku dadi wali ini pangeran dalil sitok kok sing apa. Mbah sampean kalau memang orang desa takokno mbah dalile salat nopo, gak kira iso. Gak kira apal umane apa. Tapi sembahyang wis dadi semacam tabiat budaya, karena yang merintah itu budaya dan orang-orang yang memerintah itu berbudaya sesuai dengan ukurannya. Saiki wong awam dikei dalil, mari ngono gak kesuwen diupload sebar nang WA. Rumus itu lahir dari kegelisahan. Kalau gila mempersamakan, dia akan cari literatur. Literaturnya itu namanya ijma. Ijma itu buku-buku tulisannya orang-orang pandai zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Karena Quran itu bahasa Arab, sastra Arab itu hidup banget. Sastra Indonesia ini lahir dari sastra Eropa, fotokopi ini sastra Eropa. Hanya ketika susunan kata benda, kata kerja, sastra Indonesia itu beda, ya kan ya? SBU sudah di PSU. Tapi lainnya itu persis fotokopi. Sastra Eropa itu nggak lengkap, beda dengan sastra Arab. Untuk menyusun kata itu di dalam sastra Indonesia itu kata benda dan kata kerja. Jumlah isminya kalau kata kerja, kata benda kalau kata kerja itu jumlah fi'il. Di dalam sastra Arab masih ada lagi. Ketika kata benda berdampingan, ketemu kemungkinannya 3. Mungkin jumlah isminya susunan kata benda, mungkin tarkib idofi, atau mungkin tawabe. Tawabe isi ono naat, naktun wa taukidun wa atfun wa badal. Cek ini papat. Badal itu ono maneh papat. Wake banget. Itu kalau diserap oleh santri dengan kebudayaan, dengan kebiasaan sastra pesantren, serapannya itu akan menjadi aplikasi. Makanya ini ngomong gampang. Satu contoh ya, ada orang itu. Orang itu nakal, dia itu datang ke kita, kemudian saya tolong. Padahal dia itu mencuri sebenarnya. Nolong. Karena dia saudara takdir. Apa yang saya katakan? Kono nyolong takdir. Apa maneh? Dulurmu iku nyalon. Kate kata takdir. Terus, lelek kon rumah sing diutang, ya wangono. Harusnya kan begitu kalimatnya. Kon lek rumangsa teges cicilen ya. Kenapa kalimat cicil? Saya punya rencana panjang. Engko lek wayahe maneh. Wayahe nyicil maneh. Lho kok sekarang sabene mari tak sahuri. Lho kan kon utang nyawa. Lek burung mati kon kuwi sik diutang dengan. Burung maneh iki duit panas. Iki lho. Utang nyawa itu panas kan ya? Nggih. Tak lunas kon mati. Ini contoh, tidak ada faktanya. Contoh, sering kali saya ungkapkan contoh. Kenapa saya pakai kalimat nyicil, bukan kolek pancenan inilah saatmu berbalas budi, lunas sisan. Tapi kalau kita pakai kalimat nyicil, boleh betul mana diparani. Ewang. Kalau semari bos ngewang sampai. Cicalane kan durung waris ya. Nah, itulah. Itu tawabek begitu itu. Tawabek. Jadi saya ngomong sadar itu. Tawabek itu kalau berlipat itu bisa taukid, bisa atof. Atof itu kadangkala secara lahir bisa dibaca itu, karena ada hurufnya. Huruf atof itu ada 10. Secara konkret bisa dilihat secara kasat mata. Ada lagi tersembunyi. Dan tersembunyi itu di dalam bahasa Arab kaya banget. Sastra Arab ini lahirnya setelah Al-Quran. Lebih dulu sastra Eropa. Golek ono literatur sak donya. Enggak ada. Adanya itu setelah Al-Quran, setelah Sayyidina Ali menjadi khalifah. Sayyidina Ali pun nakal. Menurut saya loh ya. Gak apa-apa masih aku mari ngono dilokno wong akeh gak apa-apa. Nakal buktine. Nek jare aku ditambahi an malah nakalan. Ayo sahabat kabeh. Aku kepingin golek mantu. Cepet-cepetan maca Quran. Wes ono sing maca wes
Sayyidina Ali nyantai. Loh, Li, kok nggak melok ta? Kok nggak bujang? Iku Kanjeng Nabi buka Sayembara. iya sayembara. Santai kan untuk ngopi. Apa aja tadi. Cuma kayak gini ya, mau ali-ali gini bayangannya kan. Untuk menghidupkan kan harus dari sini ya. Iya. Akhirnya teko ambek lempean. Waalaikum. Juga dijawab wong kabeh padha medenteng. Jadi Ali mek mengin bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar sing telu buyar. Langsung diceleng. Wis mari wis juara ya Ali. Kan nakalan ya Ali.